Halo, perkenalkan nama saya Gamalil Jones Gerardo Hutapea. Saya mahasiswa dari Universitas Teknokart Indonesia dengan NPM 223-11051. Di sini saya akan menjelaskan 10 hardware atau perangkat keras, fungsinya, beserta kendala-kendala yang biasanya kita alami pada hardware tersebut. Jadi pertama, di sini ada router WiFi. Jadi router WiFi itu berfungsi untuk menerima jaringan dan menyalurkan ke perangkat keras lain seperti handphone, komputer, laptop, dan lain-lain. Kendala yang bisa kita alami pada router WiFi ialah tidak dapat mengoneksikan jaringan ke device yang kita gunakan. Solusinya kita dapat memeriksa bagian kabel data atau kabel jaringan. Jika Anda menggunakan kabel jaringan, pastikan tidak ada kabel putus atau soket yang kendor. Tapi jika kita menerima jaringan internet melalui WiFi atau tidak menggunakan kabel, kita bisa melakukan restart WiFi untuk menangani masalah tersebut. Kedua, ada antena TV indoor. Antena berfungsi untuk menerima sinyal analog siaran kepada televisi agar TV bisa menampilkan tayangan-tayangan televisi. Permasalahan yang biasanya terjadi adalah gambar TV yang kurang bagus. Solusinya kita bisa mengecek pada bagian soket, apakah soket kendor atau mungkin kotor karena debu. Atau kita bisa menempatkan posisi antena di posisi yang agak lebih tinggi agar antena dapat menerima sinyal analog dengan lebih baik. Yang ketiga ada air cooler. Sama seperti kipas, namun air cooler dapat menyajikan udara yang lebih sejuk dengan bantuan dari air es. Permasalahan yang biasanya terjadi pada air cooler itu adalah air cooler yang biasanya udaranya sudah tidak dingin lagi. Solusinya kita bisa cek pada bagian tampungan air. Bila mana air sudah habis, kita bisa tambahkan kembali. Yang keempat, di sini kita ada rice cooker. Rice cooker atau penanak nasi digunakan untuk memasak nasi. Permasalahan yang biasanya terjadi pada rice cooker adalah biasanya nasi yang dimasak itu bisa gosong atau hasilnya keras padahal takaran air sudah pas. Solusinya kita harus melakukan servis di bagian pemanasnya atau bisa juga di bagian panci rice cooker. Terkadang jika perangkat sudah termakan usia, maka pancinya perlu kita ganti agar nasi yang dimasak tidak lengket, gosong atau overcook. Selanjutnya yang kelima ada keyboard. Keyboard atau papan ketik kita gunakan untuk mengetik atau menginputkan inputan berupa huruf ke komputer. Biasanya kendala yang kita alami adalah keycaps yang keras atau sulit untuk menginputkan huruf yang kita ketik. Solusinya, jika Anda menggunakan keyboard mekanikal seperti saya, Anda bisa mengganti switch yang terletak di bawah keycaps Anda agar keyboard bisa berfungsi normal kembali. Namun jika Anda menggunakan keyboard biasa atau non-mechanical, Anda bisa membuka bagian bawah keyboard lalu mengganti di situ seperti ada karet yang menghubungkan antara papan perantinya dengan keycaps yang Anda sentuh. Anda bisa mengganti karet tersebut. Selanjutnya yang keenam ada headset. Headset adalah hardware outputan yang mengeluarkan output berupa suara. Kendala yang biasa dialami pada headset ialah pada bagian kabel yang sering putus atau rusak karena tertekuk saat penggunaan. Solusinya, Anda bisa mengganti kabelnya atau membeli headset dengan tipe kabel braided agar lebih kokoh, sehingga jika tertekuk pada waktu yang lumayan lama saat penggunaan, kabel tidak akan mengalami masalah. Yang ketujuh ada mouse. Mouse adalah perangkat inputan yang berfungsi untuk mengarahkan pointer agar kita dapat memberikan perintah berupa klik kepada komputer sehingga komputer dapat mengerjakan apa yang kita perintahkan atau inputkan. Kendalanya biasanya pada mouse adalah mouse menjadi tidak responsif saat digunakan. Pada mouse gaming atau makro, biasanya kita bisa melakukan konfigurasi atau setting ulang pada bagian driver mouse-nya. Kita dapat mengatur DPI atau sensitivitas mouse agar mouse bisa lebih responsif terhadap pergerakan tangan kita. Yang kedelapan ada monitor. Monitor adalah perangkat outputan yang menghasilkan output gambar sehingga kita bisa melihat pekerjaan yang sedang kita kerjakan atau proses di komputer kita. Biasanya kendala yang terjadi pada monitor ialah layar yang tidak tampil saat PC dihidupkan. Solusinya kita bisa cek pada bagian kabel DisplayPort atau kabel VGA apakah sudah terplug in dengan benar dan terhubung pada port VGA di CPU kita. Selanjutnya yang kesembilan ada ECU atau Electronic Control Unit pada motor. Sama seperti CPU pada komputer, ECU ialah hardware yang digunakan untuk mengontrol setiap sensor yang terdapat pada kendaraan bermotor injeksi. Jika ECU motor kamu mengalami masalah, langkah pertama ialah memeriksa kabel-kabel dan konektor pada ECU. Selanjutnya, memeriksa jalur PCB. Namun jika kendala belum berhasil diperbaiki, Anda bisa melakukan reset ECU atau biasanya kita kenal remap ECU.
Jika tak kunjung juga berhasil, maka kamu perlu mengganti ECU. Selanjutnya yang terakhir ada injektor. Injektor adalah komponen dalam sistem bahan bakar pada mesin pembakaran dalam, internal combustion engine, baik itu mesin berbahan bakar bensin maupun diesel. Fungsinya itu untuk mengirimkan bahan bakar ke ruang bakar mesin dalam bentuk semprotan halus atau kabut, atomisasi, sehingga bahan bakar dapat tercampur secara merata dengan udara dan terbakar dengan efisien. Permasalahannya biasanya jika motor Anda mengalami berbet atau tarikan motor tidak enak, Anda bisa memeriksa perbagian injektor dengan mengecek tekanan full pump motor Anda apakah normal atau tidak. Normalnya tekanan full pump bervariasi. Ada yang 36 sampai 51 PSI untuk motor matic pada umumnya. Untuk motor dengan teknologi yang lebih canggih, biasanya tekanan normalnya berada di 58 PSI. Setelah itu Anda bisa melakukan infus injektor, lalu pembersihan pada bagian filternya jika kotor. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai hardware, fungsi beserta kendalanya yang biasanya terjadi. Saya Gamaliel, terima kasih.